Halo, berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini Mimin akan melanjutkan review alur cerita Legend of Fei bagian ketiga. Tanpa menunggu lama lagi, kita buka alur ceritanya. Setelah mereka keluar dari gua tahanan dengan selamat, Juve serta rekannya beristirahat sejenak di hutan Venus yang berada di dekat sana, sambil membahas perjalanan selanjutnya menuju kota Huangrong yang berada dekat dari sana. Kemudian Juve menghampiri anak dari keluarga Wu yang bernama Wu Cucu. Di sini mereka bertukar sapa dan saling memperkenalkan diri. Di sisi lain, Xion yang kebetulan lewat memperhatikan mereka berdua hingga tidak sadar apa yang ada di depannya. Di adegan selanjutnya, Xion bersama Juve mengobrol ringan mengenai keberhasilannya keluar dari tawanan penjahat itu. Ini ceritanya Xion PDKT. Di sini, Xion sedikit menggombal kepada Juve mengenai keberuntungannya berjodoh bisa menemani seorang gadis cantik dalam kesulitan tiap kesulitan. Tidak selang lama, senior Chen Fei datang dan membuyarkan gombalan Xion kepada Juve. Kasihan amat. Ceritanya, senior Chen Fei membawakan makanan untuk mereka berdua. Dan lagi Xion PDKT kepada Juve. Chen Fei yang tidak suka melihat itu kemudian duduk menyela mereka berdua. Setelah waktu menjelang sore, Xion mendekati Juve lagi yang sedang duduk termenung sendirian. Ceritanya, Juve agak galau atas kemampuannya yang dimiliki saat ini. Masih jauh dari yang diharapkan. Dia membandingkan dirinya dengan ibunya. Ketika seumuran dengan dirinya, ibunya sudah bisa mengalahkan lawan dengan hebat, sekaligus mulai memimpin klan 48-nya. Xion yang berada di sampingnya menasihati Juve dengan maksud menghiburnya. Hingga akhirnya Juve memilih untuk tidur di sana, sedangkan Xion menjaganya tidak jauh dari sana sambil memainkan sulingnya. Esok paginya, sebelum berangkat ke kota Huangrong, beberapa pendekar yang ikut mereka mengucapkan perpisahan. Termasuk Tetua Chong yang membantu Juve waktu itu. Sebelum meninggalkan mereka, Tetua Chong memberi Juve sebuah lontar yang berisikan teknik-teknik yang diajarkan sebelumnya kepada Juve. Setelah mereka tiba di kota Huangrong, di sini diperlihatkan berbagai jenis profesi ada di kota ini, dari profesi pedagang hingga pengemis. Beralih ke klan 48, Nyonya Li mendapat laporan dari telik sandinya mengenai kabar terbaru keadaan kedua muridnya, yakni Juve serta Li Sheng. Kemudian di tempat lain, Li Sheng sudah berada bersama Nyonya Wang. Beralih adegan kembali ke kota Huangrong. Di sini, Chen Fei, Juve serta yang lainnya sudah sampai di tempat sebuah penginapan. Ketika sudah berada di dalam penginapan, Xion mencoba PDKT lagi kepada Juve dengan mengedipkan matanya kepada Juve. Oh, 诸位，2楼的客房上休息。 Tidak selang lama, ketika Chen Fei berbicara kepada Xion, terdengar teriakan suara Nona Wu dari kamar tingkat atas. Ternyata di sana ada seorang pemuda gendut mencoba memperkosa Nona Wu. Lalu Juve segera menolongnya dan memberi pelajaran kepada pemuda itu. Kemudian disusul kedatangan Xion untuk menengahi perkelahian dengan mengerjai pemuda gendut itu. Hingga akhirnya Xion berlari keluar dari penginapan karena dikejar oleh bawahan pemuda gendut tadi.
Ternyata pemuda gendut itu anak dari salah satu orang terpandang di kota Huangrong. Berlanjut ke adegan di mana Si Yun mentraktir Juve untuk minum arak bersama. Di sini lagi dan lagi dia menggoda Juve dengan rayuan gombalnya. Untungnya di sini tak ada Senior Chen Fei, kalau ada bakal gagal lagi tuh. Di sini sambil minum arak bersama, mereka saling bertukar pikiran antara harapan dan kenyataan yang mereka hadapi. Sambil diselingi kata gombalan Si Yun kepada Juve. Dan akhirnya Juve tertidur di bahu Si Yun karena mabuk setelah minum arak terlalu banyak. Akhirnya mereka sampai kembali ke penginapan. Di sini Si Yun memandangi Juve yang tertidur karena mabuk setelah minum arak tadi. Dalam hati Si Yun, anjir, sayang dah punya orang ini anak, coba kalau belum. Besok paginya Juve sudah terbangun dari tidurnya. Kemudian Nona Wu datang menemuinya dan meminta Juve untuk mengantarnya keluar untuk mencari obat penghilang nyeri perut. Biasa lagi datang bintang. Di tempat lain, Si Yun yang kebetulan membelikan Juve pedang, dia melihat keadaan yang tidak beres terjadi. Para penduduk kota Huangrong pada berlarian. Sedangkan Juve yang tadi mengantar Nona Wu beli obat juga ikut berjalan dengan tergesa-gesa menuju kembali ke penginapannya. Adegan berganti ke Si Yun. Dia bertemu seseorang yang dipanggilnya Tuan Bai, menyamar sebagai penduduk desa dan mengajaknya ke suatu tempat. Adegan beralih ke Juve. Sampai di depan penginapan, Juve serta Nona Wu dikagetkan dengan terbakarnya penginapan itu. Ternyata kebakaran itu ulah dari Tuan Q dari klan Disa. Tak selang lama, datang hakim daerah dikawal oleh petugas keamanan menemui Tuan Q. Setelah melihat tanda yang dikeluarkan oleh Tuan Q, akhirnya hakim daerah pun tidak berani menginterogasinya. Tidak selang lama, dari kejauhan datang Tuan Sen menemui hakim daerah dan mengatakan permohonan maaf atas kejadian ini. Aslinya, ini menyindir perbuatan Tuan Q selaku anggota klannya karena di antara mereka berdua tidak akur sama sekali. Sedangkan Juve bersama Nona Wu menyaksikan dari kejauhan mayat-mayat korban kebakaran yang dibawa keluar petugas itu. Itu juga termasuk rekan anggota 48-nya. Kemudian Juve serta Nona Wu segera meninggalkan tempat itu karena mereka tersadar bakal jadi target buronan selanjutnya kelompok penjahat itu. Sore menjelang malam, mereka menyamar sebagai anggota klan Disa untuk lebih aman meninggalkan tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seseorang anggota klan Disa dan mereka dicurigainya. Akhirnya, pertarungan pun terjadi. Di tempat lain, Si Yun sudah berada di dalam persembunyiannya. Di sini, dia bertemu seseorang yang bernama Chen Chisen. Ceritanya, ini adik angkatnya sekaligus orang pangeran. Kemudian, Si Yun yang mengutus Tuan Bai tadi untuk mencari informasi telah kembali dengan membawa beberapa puing dari tempat kebakaran itu. Di tempat lain, Juve serta Nona Wu sudah berada di tempat persembunyian yang baru. Tidak lain adalah tempat tinggal seorang selir hakim daerah tadi. Ceritanya, selir dari hakim daerah ini sedikit mengalami gangguan pikiran. Namun, dia memiliki kelebihan dari segi kepekaan. Dia pun tahu dari kejauhan kalau rumah itu ada orang di dalamnya. Ketika Juve sedang berbicara dengan Nona Wu, terdengar suara nyanyian dari luar. Ternyata nyonya selir yang tadi agak gangguan pikiran itu sedang menyanyikan sebuah lagu serta memainkan tarian yang begitu indahnya. Nyonya ini bernama Duan Jiuniang.
Ceritanya, dia sedikit berhalusinasi, berdelusi mengenai kehilangan seseorang yang mungkin dahulunya dia cintai. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjadi selir dari hakim daerah tersebut. Di adegan selanjutnya, Si Yun bersama Tuan Bai mencari informasi mengenai rekan-rekannya. Di sana, dia mendapati Disa sedang mengumpulkan para warga dan mengumumkan kepada warga barang siapa yang bisa menemukan buronan akan dihadiahi uang serta bahan pokok pangan. Kabar ini pun telah sampai di kediaman selir hakim. Ju Fei yang berada di dalam ruangan itu menguping pembicaraan pelayan yang ada di luar sana. Dia pun berniat untuk pergi keluar melihat kebenarannya. Ketika dia sampai di tengah halaman rumah, dia dikagetkan dengan kemunculan Nyonya Duan secara tiba-tiba. Nyonya ini pun memperingatkan Ju Fei untuk tidak keluar karena situasi di luar sana sangat berbahaya. Tetapi apa yang terjadi? Ju Fei tidak mengikuti peringatan Nyonya itu, hingga terjadilah pertarungan. Melihat gerakan jurus pedang yang digunakan Ju Fei, Nyonya Duan penasaran dengannya. Tak selang lama, Nona Wu datang untuk mengatakan bahwa mereka tidak berniat jahat di sana. Hingga akhirnya Ju Fei muntah darah, entah apa penyebabnya. Nyonya Duan yang melihat itu pun ketakutan dan lari meninggalkannya. Adegan kembali ke Si Yun, di mana dia menyaksikan rekannya Chen Fei berada di tangan penjahat, sedangkan pemilik penginapan itu juga dilihatnya berada di sana. Ternyata pemilik penginapan itu disuap oleh penjahat itu. Chen Fei pun tersadar kalau mereka dijebak olehnya. Si Yun merasa tersiksa melihat rekannya dianiaya dan ingin menolongnya, tetapi dihalangi oleh Tuan Bai karena situasi tidak memungkinkan. Hingga akhirnya tidak ada jalan lain lagi. Tuan Bai terpaksa menyentilkan sebuah kerikil dengan tenaga dalamnya untuk mengakhiri nyawa dari Chen Fei yang sudah sekarat itu. Dengan segera mereka meninggalkan tempat itu dan kembali ke persembunyiannya. Malam pun tiba. Ketika mereka sudah berada di persembunyiannya, Tuan Bai meminta maaf atas perbuatannya siang tadi. Kemudian, Si Yun menuang arak untuk merelakan kepergian rekannya. Di tempat lain, Ju Fei tersadar dari pingsannya. Dia langsung teringat Si Yun serta mengkhawatirkannya. Pagi pun tiba. Tuan Shen memerintahkan bawahannya untuk mencari buronan itu di setiap rumah warga. Kabar ini pun sampai ke tempat persembunyian Si Yun. Di tempat lain, Ju Fei yang baru sadar dari pingsannya didatangi oleh nyonya penjaga di sana dan memberitahu Ju Fei kalau Nyonya Duan sudah 20 tahun lamanya mengalami gangguan pikiran. Ju Fei yang mendengar nama itu pun teringat akan ucapan ibunya. Bahkan dia menyangkal tidak mungkin Duan Juniang, sang legendaris ahli jurus kurong itu, bisa jadi selir. Ucapan itu didengar oleh Nyonya Duan. Dia pun mendatangi Ju Fei yang masih duduk di ranjangnya sambil memperingatkan kepadanya kalau di luar masih berbahaya. Adegan berpindah ke Si Yun, di mana mereka didatangi oleh sekelompok bawahan Disa. Ternyata salah satu buronan yang dicarinya adalah Chen Jisen yang tidak lain adik angkat Si Yun. Tuan Bai pun menyamar sebagai penduduk dengan 2 orang anak untuk mengalihkan kecurigaan penjahat itu. Si Yun berpura-pura sakit dan batuk. Dan ditambahi lagi dengan ucapan Tuan Bai bahwa anaknya mempunyai batuk menular. Sehingga penjahat itu pun pergi keluar meninggalkan mereka. Akhirnya
Chen Jisen keluar dari persembunyiannya setelah kepergian petugas bawahan Lisa. Di sini, Si Yun menasihati adik angkatnya untuk segera meninggalkan kota Huangrong karena keberadaannya sudah dicurigai oleh Tuan Shen. Adegan berpindah ke Juve, di mana Nyonya tuan rumah itu menceritakan asal-muasal kenapa Nyonya Duan mengalami gangguan pikiran. Beginilah ceritanya. Hingga Juve mengetahui kisahnya itu berempati terhadapnya. Sedangkan Nyonya Duan yang berada di luar sana mulai berhalusinasi, berdelusi kehadiran Li Zeng, sang pujaan hatinya. Untuk part 3 pun selesai. Sampai berjumpa kembali di part selanjutnya. Semoga hari-hari kalian menyenangkan.